Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, kami dari kelompok 6, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Uinsus Riau. Di sini kami akan menyampaikan tentang klasifikasi risiko penyakit kanker serviks menggunakan pendekatan machine learning. Itu ada komparasi 5 algoritma. Kami membuat tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah mesin learning dengan dosen pengampu Ibu Liza. Anggota kelompok itu ada Ricardo Aldivo dan saya sendiri Rahmat Aljifari. Next. Nah, untuk latar belakang itu kanker serviks merupakan kanker paling mematikan keempat pada wanita di dunia. WHO melaporkan sekitar 600-400 ribu kasus baru dan 342 ribu kematian setiap tahunnya. Deteksi dini dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan hingga lebih dari 90%. Diagnosis konvensional seperti pap smear, kolposkopi, biopsi membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga ahli. Oleh karena itu, machine learning berpotensi membantu deteksi dini secara lebih cepat, objektif, dan akurat. Adapun tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem prediksi diagnosis kanker serviks berbasis machine learning yang akurat dan andal menggunakan data faktor risiko klinis pasien. Next. Nah, untuk eksplorasi data sendiri, itu kami mengambil datasetnya dari Kaggle. Itu dataset ada 858 baris kali 36 kolom, jadi terdapat 36 kolom atau feature. Targetnya biopsi. Itu ada 0 artinya negatif, 1 artinya positif. Jadi untuk label targetnya antara iya atau tidak, positif atau negatif. Kelas tidak sangat tidak seimbang. Negatifnya itu terdapat 778, positifnya itu 54 atau 6,5% dari jumlah kelas. Missing value-nya signifikan. SDS atau time since first last diagnosis itu 92%. Terdapat beberapa data duplikat. Contohnya seperti time since time since first diagnosis itu 91,7%. Terus ada time setelah diagnosis itu 91,7%. IUD yang yes itu 13,6%, IUD 13,6% juga. Hormonal itu 12,6%, hormonal kontraseptif itu 12,6%, STDS yang number itu 12,2%, STDS yang 12,2%. Terus ada IDS itu 12,2%, CDS itu ada 12,2%. Ini jumlah missing value pada datanya. Next. Oke, untuk processing data itu kami yang pertama menggunakan replace. Nah, itu saat load dataset itu nah values-nya tanda tanya karena ada beberapa dataset yang tidak diketahui. Selanjutnya ada hapus 5 kolom. Itu karena time since atau last histology Hazelman Schiller. Lalu selanjutnya ada parse numbers, konversi semua kolom ke numerik. Uh, Processing selanjutnya ada imputasi means, yaitu isi missing value dengan rata-rata kolom. Jadi ada beberapa missing value itu diganti dengan rata-rata kolom. Selanjutnya ada hapus duplikat. Di dataset tersebut ditemukan 26 baris duplikat. Lalu menghapus zero variance itu kolom STDS yang vertikal kondim, kon, kondilomatosis STDS AIDS. Lalu selanjutnya kami ada train test atau test bed itu 80/20 certificate, artinya 80% untuk train yaitu sebanyak 665 data dan untuk tes itu sebanyak 167. Pipeline per volt itu standar Keller Smooth K-nya itu 5 by classifier. Next. Nah, adapun hasil dari cross validation kami itu perbandingan kelima algoritmanya ditemukan model terbaiknya itu random forest dengan akurasi 0,8300, F1-nya itu 0,1348, UC-nya itu 0,5831. Next.
Nah, untuk deteksi overfitting sendiri, itu dari kelima algoritma itu ada kita bisa tengok gap antara data train sama data validation-nya. Seperti pada diagram, itu untuk train itu berwarna biru, untuk validation-nya itu warna hijau. Decision tree itu gap train sama gap antara train dan validation itu cuma 0,0298. Naive Bayes itu 0,0056, KNN itu 0,2468, Random Forest itu gapnya 0,0676, Logistic Regression itu gapnya 0,565. Nah, penentuan sebuah model itu overfitting atau berpotensi overfitting, baik atau berpotensi overfitting itu kalau gapnya di bawah 0,05 itu bagus. Tapi kalau gapnya di atas 0,5 itu berpotensi overfitting. Di sini nih kita temukan yang baik itu cuma decision tree dan naive Bayes karena gap-gapnya itu berada di bawah 0,05. Sementara untuk KNN, Random Forest dan Logistic Regression itu berpotensi overfit karena gap antara trend dan validation-nya itu di atas 0,05. Next. Nah, selanjutnya ada hyperparameter tuning atau grid search. Untuk decision tree-nya itu sebelum diganti hyperparameter itu 0,7537, setelah itu jadi 0,8797. Lalu KNN itu sebelumnya itu 0,7519, setelahnya itu 0,8360. Untuk n neighbors-nya itu 3, weights-nya distance. Random forest sebelumnya itu 0,8300, setelah menjadi 0,9099. Untuk kriterianya entropi, max depth-nya itu 0, non, and estimators-nya itu dikasih 100. Untuk logistic regression itu sebelumnya 0,6646, setelah menjadi 0,7277. C-nya itu 0,01, solvernya LBFGS. Next. Nah, untuk evaluasi pada data test set, itu dari grafik, kita bisa temukan untuk yang biru itu tren, untuk yang merah itu test set. Hasil pada data test set itu, KNN itu akurasinya 0,9042, F1-nya 0,2727, AUC-nya 0,6069, logistic regression-nya itu akurasinya 0,7904, F1-nya 0,2222, AUC-nya 0,7174. Untuk Random Forest sendiri itu 0,9281 akurasinya, F1-nya itu 0,1429 dan AUC-nya itu 0,6894. Untuk Naive Bayes sendiri itu akurasinya 0,2036, F1-nya 0,1192, AUC-nya 0,6603. Decision tree itu akurasinya 0,9102, F1-nya 0,2105 dan AUC-nya 0,6034. Next. Nah, untuk melihat lebih jelasnya itu akan kami demo code di Python yang akan dijelaskan oleh Rikenro Aldivo. Pada Riken dipersilakan. Baiklah, selanjutnya untuk demo code. Di sini ada notebooknya dari model yang sudah proses yang sudah kita buat, import library-nya. Lalu ke bagian eksplorasi dan analisis data, kita mulai dari membuat datasetnya. Saya lihat di sini ada 5 data teratas yang ditampilkan dari datanya. Dimensinya itu ada, sebelum di pra-processing itu ada 858 baris dan 36 kolom. Lanjut, itu ada info dari kolomnya itu ada totalnya itu 36, ada dari age, number of sexual partner, per sexual intercourse, dan lain sebagainya. Lalu ada tipe datanya itu ada float,
ada integer. Lalu ini untuk mendescribe dari datanya itu ada nilainya, itu ada count-nya, nilai tengahnya, std-nya nilai paling bawahnya, dan ada nilai max-nya. Selanjutnya itu ada distribusi dari kelas target. Di sini kita lihat adanya data yang tidak seimbang, itu proporsinya beda antara kelas negatif dengan kelas positif. Lanjut kita lihat untuk missing value-nya. Sini ada kolom missing value-nya itu ada di STD first time since diagnosis dengan STD time since last diagnosis. Di sini kolomnya banyak yang banyak yang missing value-nya sampai ke 91,7%. Lanjut dengan IUD per years, lalu IUD-nya, lalu hormonal kontraseptif, dan dari itu first sexual intercourse di angka 0,8%. Lanjut distribusi fitur numeriknya. Kita lihat di sini untuk nilai H-nya itu paling banyak itu di antara 20 sampai 30. Untuk number of sexual partner itu antara 0 sampai 5. Untuk IUD per years tertinggi itu dari antara 10 sampai 15. Number of pregnancies itu antara 0 sampai 2. 6 smoke per years itu sampai tertinggi itu dari nilainya itu paling tinggi 700. Lalu ada smoke pack per years, ada yang sampai hampir 800. Lalu hormonal kontraseptif per years-nya itu ada yang sampai 500 tertingginya. Lalu STD, UID, dan STD number of diagnosis. Lalu ini untuk melihat data outlier-nya. Lihat di sini spotnya untuk deteksi outlier-nya. Lalu untuk matriks korelasinya, sini kita lihat di sini ada untuk kotak yang warnanya lebih gelap, maka korelasinya semakin tinggi terhadap jadi di sini hasilnya itu ada 10 korelasi dengan biopsi itu Schiller, Hinselman, histologi, text cancer, dan lain sebagainya. Lanjut ke praproses data, kita mulai dengan cleaning, hapus kolom, parse imputasi, dan duplikasi. Kolom zero variance yang dihapus itu ada SD cervical condylomatosis SDS, H. Kolom yang dihapus itu 5+204. Duplikat, data yang duplikatnya itu 26, missing value-nya 0. Sudah dimensi airnya itu menjadi 83 baris, 832 baris. Untuk train speed testnya itu untuk sampel testing itu untuk training itu 665, untuk testing itu 167. Lanjutkan dengan scaling test untuk evaluasi. Tesnya ada yang tidak disebut itu 167 sampel. Lalu pemilihan model, ini definisi pipeline-nya scalar, smoother plus model. Pipeline per model standar scalarnya untuk smoother-nya K5, lalu dilanjutkan dengan classifier. Itu ada Sentry, Naive-Bayes, KMN, Random Forest, Logistic Regression. Dan ke time cross validation pada training set. Ini agak lama, kita tunggu.
Oke. Dari cross validation-nya, model decision tree itu akurasinya 75%, navigation 23%, KNN 75%, lanjut random forest 83, lalu logistic regression-nya akurasinya 66%. Untuk deteksi overfitting-nya, untuk trend validation akurasinya itu, hasilnya itu dan akurasinya decision tree itu 78%, value akurasinya 75, validation akurasinya 75, gapnya itu ada 0,0298, dilanjutkan dengan net bias, dan akurasinya 24, validation akurasinya 23%, itu gapnya 0,0056, lalu KNN dan akurasinya 99%, lalu 75 untuk akurasi validationnya, gapnya itu 0,2468, lalu random forest dengan gap 0,06, lalu logistic regression itu gapnya 0,0565. Sini visualisasi untuk trend versus validation akurasinya, untuk overfitting check, decision tree, naive Bayes, KNN, random forest, dan logistic regression. Lanjut untuk box plot di distribusi akurasi per faultnya. Di sini akurasinya itu decision tree, naive Bayes, KNN, random forest, dan logistic regression. Lanjut evaluasi dan optimalisasi model. Untuk parameter kuning grid source-nya, saya tunggu dulu. Ini agak lama. Oke, kita lihat di sini ada untuk model decision tree, exploitation before-nya itu 0,7537, after-nya 0,8797. Jadi penambahannya itu ada sekitar 0,1261. Lalu untuk KNN itu ada 0,7519, after-nya itu 0,8360. Dan forest, logistic regression. Oke. Lanjut ke untuk net bias, nggak ada perubahan karena untuk kuningnya itu tidak ada. Lalu lanjut ke evaluasi pada test set data sheet tanpa seperti itu. Modelnya itu dari decision tree-nya itu akurasinya 91%, precision-nya, recall, F1 score sama UC-nya. Lanjut ke net bias ada 20%. F1 score-nya 0,1192. KNN akurasinya 0,92. Untuk F1 score-nya 0,27. Jadi kita menetapkan dari model yang kita pakai itu, kita lihat dari F1 score-nya, tertinggi itu KNN. Jadi perbandingan training dengan test set. Untuk training test setnya itu kita lihat untuk gapnya itu 0,1523 untuk KNN, decision tree, bias, dan random forest, dan juga logistic regression. Ini untuk visualisasi dari training dengan tes akurasi untuk overfitting check. Ke coefficient metric. Untuk
nilai true positif di dysentery itu ada 2, true negatifnya itu 150, false positif 6, false negatif di 9. RLC proof datasetnya seperti ini. Untuk warna biru itu precision tree, net bias merah, KNN hijau, kuning kuning itu random forest, dan ungu itu logistic regression. Model terbaik berdasarkan F1 pada test set ini ada di KNN. Precision, recall, F1 score, dan supportnya. Akurasinya itu ada di 90%. Ringkasannya itu trennya itu ada di 80/20. Trennya itu dimulai dengan standar scalar, dilanjutkan dengan smooth T, dan lanjut classifier. Smooth T itu diterapkan hanya di dalam training, dalam CV fault dan grid search-nya doang. Untuk validasinya itu menggunakan Tenfold Stratified CV, dan optimasinya menggunakan grid search. Dapatkan model yang paling bagus untuk ini berdasarkan F1 score-nya itu di KNN. Dan F1 score-nya itu 0,27 kok. 0,2727. Akurasinya itu di 0,9042, dan tes AUC-nya 0,6069. Lanjut ke PPT. Kesimpulan. Kesimpulannya, model KNN merupakan model terbaik pada penelitian ini menggunakan dengan memperoleh akurasi sebesar 90,42% dengan F1 score 27,27 dan AUC 60,69. Kenapa plan anti-leakage ini menghasilkan evaluasi yang lebih realistis dan terpercaya untuk mencegah kebocoran data yang menyebabkan hasil terlalu optimis. Untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas yang hanya memiliki 6,3% kasus positif, digunakan smooth yang berhasil menyeimbangkan distribusi data pada proses pelatihan. Dalam konteks prediksi penyakit, metric recall dan F1 score lebih penting dibandingkan akurasi karena bertujuan meminimalkan false negatif. Itu kondisi pasien yang sakit terdeteksi sebagai sehat. Selain itu, penggunaan random state 2001 pada seluruh tahapan memastikan hasil penelitian dapat direproduksi secara konsisten. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jikalau ada kekurangan kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.